44 tahun Yes, radio atraktif, solutif, dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Wuri kali ini di program kajian Islam ya. Dan untuk hari ini kita dari Las C dengan Bapak Ustadz Kasiono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz tadi kehujanan dari sana ke sini? Ya kebetulan pakai gerobak jadi nggak kehujanan. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Dan apa untuk hari ini? Seperti biasa juga kita akan membahas sesuatu untuk Anda semuanya. Silahkan bergabung di 081226657774 atau juga bisa di Instagramnya kita di @yesradiocilacap, silahkan. Atau juga di Facebooknya boleh di Radio Yes Cilacap. Dan Ustadz, untuk hari ini kita akan bahas cara agar tidak menjadi orang yang merugi karena harta dan juga anak-anak. Ngoten ya Ustadz? Enggak membahas, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa kembali bersilaturahim dengan sahabat Yes. Semoga silaturahim ini benar-benar merupakan sarana tawassul bil haq, tawassul bis sabr di antara kita, dan insyaallah akan membawa keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam beri salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Kaum muslimin dan muslimat sahabat Yes yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun yang ayatnya tadi sudah saya bacakan dalam mukadimah. Di situ disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi satu ayat tetapi maknanya itu sangat mendalam. Di mana di situ disampaikan jangan sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan kita dalam mengingat Allah. Dan penjelasan di akhir ayat tersebut disampaikan, barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itu adalah termasuk kategori orang-orang yang merugi. Atau di ayat lain juga nanti bisa dilihat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Di sini menggunakan kata-kata fitnah yang maknanya adalah ujian bagi kamu. Ya. Jadi sesungguhnya harta anak-anak itu adalah ujian, bukan fitnah dalam makna yang sebesar, yang sebenarnya. Ya. Sehingga kita harus benar-benar menjaga amanah berupa anak dan harta, supaya anak dan harta ini bisa menjadi wasilah kita untuk kebahagiaan nanti di akhirat, bukan sebaliknya bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musibah atau ujian di dalam kehidupan kita. Maka sore hari ini sedikit saya sampaikan tentang kiat atau cara supaya kita tidak merugi. Ya, dalam artian ayat tadi, dilalaikan dengan harta dan anak-anak. Yang pertama adalah hidup sederhana atau zuhud. Ya. Hidup sederhana, ulama menyampaikan dengan kata-kata zuhud yang berarti tidak suka duniawi secara berlebihan. Ya, bukan dalam artian tidak suka duniawi sama sekali, tapi tidak suka duniawi secara berlebihan. Ya.
Sehingga ya, sering diistilahkan bahwa zuhud itu adalah hidup minimalis, tidak gila terhadap harta, dan menjadikan harta tidak sebagai sarana untuk tamak. Ya. Jadi bisa juga dimaknai bahwa orang yang zuhud itu bukannya orang yang kosong tangan di dunia, ya, tidak punya apa-apa di dunia, tetapi kosong hati di dunia. Jadi hatinya tidak terpaut terkait dengan dunia tersebut. Ya. Artinya dia tidak tamak terhadap nafsu dunia, tetapi hidupnya dengan sederhana. Yang namanya harta berapapun itu akan kekurangan. Anak juga begitu ya. Anak ada yang anaknya sampai puluhan ya, dengan barangkali istri yang tidak cuma satu gitu ya, tapi tetap aja gitu ya. Artinya hal-hal yang sifatnya duniawi itu menjadikan kita terkadang lalai, termasuk kategori orang yang merugi. Maka bisa dimaknai bahwa zuhud itu bukan berarti tidak membutuhkan harta. Zuhud bukan pula memilih hidup miskin, tetapi bermakna sikap hati untuk tidak cinta berlebihan terhadap dunia. Termasuk yang tadi saya sampaikan adalah terhadap harta dan anak-anak. Yang kedua, kiatnya adalah mendidik anak untuk dekat dengan Islam dan Al-Quran. Karena anak itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita didik dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan di dalam hadis dari Abu Hurairah, ya, kita insya Allah sudah sangat hafal, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, aw waladin sholih yad'u lah. Jadi apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini hadis riwayat Muslim. Maka sebagai orang tua kita harus tegas dalam hal mendidik anak, kenalkan tentang agama kepada anak, ajari ilmu tauhid, akhlak, ilmu syariat, ibadah, dan usahakan ya, sebagai orang tua kita memberikan contoh-contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Umpamanya kita membiasakan sholat berjamaah di masjid, mengajak anak-anak kita membaca Al-Quran umpamanya setelah sholat maghrib atau waktu-waktu lainnya. Itu beberapa contoh. Contoh lainnya tentu saja masih banyak, yang mana kita memberikan contoh atau keteladanan kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa mengikuti kita dan terbiasa dengan perilaku yang islami ya. Karena barangkali ketika mereka masih anak-anak, ilmu mereka belum mendalam, mereka hanya sekedar ngikut. Tetapi karena orang tua yang paham agama, dia melaksanakan sesuai dengan aturan di dalam ajaran agama Islam, insya Allah itu juga akan diikuti oleh anak-anak. Yang terakhir yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah bersedekah rutin ya. Karena ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan hartanya ya. Sehingga dia merasa harta yang ada pada dirinya itu miliknya sepenuhnya ya. Makanya kami dari Les Cilacap tiap hari keliling dari rumah ke rumah, kantor ke kantor, itu dalam rangka menyadarkan orang-orang supaya mereka ingat bahwa harta itu adalah
titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat, ada 2,5% dari harta mereka itu adalah hak dari 8 asnaf. Salah satunya fakir, miskin. Sehingga banyak orang yang terlalaikan dengan harta, sehingga mereka menahan harta mereka karena takut jumlahnya akan berkurang. Padahal setiap yang dimiliki oleh manusia, hamba Allah, sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambil titipan. Ya, umpamanya contoh, kita punya kendaraan, kita titipkan di tempat parkir gitu kan. Kan sebentar saja kita di tempat parkir tersebut, ketika kita sudah selesai di tempat tersebut, kita mengambil kendaraan itu lagi. Ya. Kalau harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratnya kita itu menjadi tukang parkirnya. Ya. Kalau kita jadi tukang parkir, kapan mobil atau kendaraan kita itu diambil, ya, kendaraan dari orang-orang yang nitipkan, ya tentu saja kita tidak sedih, justru senang karena akan mendapatkan jasa dari parkir kita. Begitu juga ketika kita diberi amanah berupa harta, titipan berupa harta, sewaktu-waktu itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi pengingat bagi kita untuk bersedekah secara rutin agar harta kita itu harta yang berkah. Bahkan harta yang kita sedekahkan tidak hanya zakat, kalau zakat kan 2,5%. Kalau infak sedekah bisa lebih dari itu. Ya. Jadi tidak ada aturan harus 2,5%, bisa 10%, bisa 20% gitu ya. Karena harta yang kita sedekahkan itu pada hakikatnya adalah harta yang tersisa, harta yang kita investasikan untuk akhirat kita. Itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Di situ sampaikan, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Bahasanya adalah meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya apa? Dengan bersedekah. Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kamu dikembalikan. Jadi ini pengingat kepada kita, kalau kita menjadi hamba Allah yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, artinya dengan kita bersedekah, insya Allah Allah akan melipat gandakan ganti. Artinya benar-benar Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Barangkali itu Mbak Uri saya sampaikan sore. Ya, amin. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Bapak Ustadz Kasyono, nanti kita lanjutkan di sesi kedua nih, yang pasti tentang masih seputar kiat atau cara agar tidak menjadi orang yang merugi karena harta, dan juga anak-anak tadi sudah disebutkan ada 3 poin. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Silakan Anda bisa menanyakan beberapa hal melalui SMS atau WhatsApp-nya, kita buka di 0812 26657774 pastinya. Ada sebuah pertanyaan yang masuk untuk sore hari ini, atau mungkin mau dibahas terlebih dahulu atau langsung aja bagaimana? barangkali pertanyaannya. Langsung saja. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cilacap saja. Saya sebetulnya ingin bersedekah, ingin berbagi dengan rekan-rekan. Cuman karena saya juga bukan orang yang berlebihan. Iya, jadi itu lebih baik bagaimana ya Pak Ustadz cara sedekahnya yang benar begitu. Terima kasih. Ya, kaum muslimin dan muslimat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya sedekah itu memang tidak hanya berupa materi. Tadi memang yang saya ulas lebih banyak sedekah yang berupa materi. Jadi kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita,
disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah harta kita akan berkah. Dan sedekah lain sangat banyak, bahkan sedekah yang paling ringan gitu ya, itu sedekah senyum kepada saudara kita, itu juga salah satu sedekah. Artinya apa? Ketika kita dari sisi harta termasuk yang tidak diberi titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlebih, maka sedekahlah dengan yang lainnya, mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan barang yang kita miliki ya. Kemarin ini banjir, ada yang sedekah dengan pakaian pantas pakai, ada yang dengan mie instan, ada yang selimut dan lain sebagainya. Itu semua adalah beberapa contoh sedekah dengan harta yang berwujud barang ya. Ada juga yang kami kebetulan punya binaan anak-anak yatim di Jalan Sulawesi, itu juga mereka sedekahnya berupa nasi box ya, terutama ini hari Jumat sama Senin dan Kamis ya, karena kebetulan kita melatih anak-anak untuk berpuasa. Itu banyak sekali donatur-donatur yang bersedekah dengan nasi box, kemudian kita doakan donatur-donatur tersebut. Jadi memang tidak hanya berupa harta ya, dengan tenaga kita, dengan barang, dengan doa-doa yang kita panjatkan, dengan zikir dan lain sebagainya, itu juga salah satu sedekah-sedekah yang bisa kita sampaikan. Adapun ketika kita berlebih ya, memang tidak hanya masa orang kaya sedekahnya hanya sekedar senyum saja, kan tidak. Ketika mereka hartanya berlimpah ya, mereka harus menyisihkan rezeki mereka di jalan Allah ya, dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Seperti donatur-donatur dari Cilacap, insya Allah mereka orang-orang yang menyisihkan hartanya, termasuk mereka sedang menginvestasikan harta untuk akhirat. Karena kadang pernyataan yang menjebak terkadang itu muncul bahwa harta itu tidak akan dibawa mati, benar secara materinya, tetapi harta yang dibawa mati adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Insya Allah nanti di akhirat akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta kita bawa mati, tetapi harta yang dibawa mati itu bukan yang kita konsumsi di dunia, tetapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sesuai dengan kemampuan Mbak Huri tentang tadi tanyakan, kalau memang belum mampu karena mungkin masih banyak hutang-hutangnya gitu ya, harus menyelesaikan itu karena sudah jatuh tempo, ya silakan diselesaikan. Nanti setelah selesai semuanya ya bisa menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau pengen mudah ya, nanti bisa konsultasi dengan kami ada kaleng sedekah subuh. Jadi setiap subuh bisa sedekah berapapun ya, bisa 500 perak, 100 perak, berapapun, sambil berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizkinya, memberkahi rizkinya, insya Allah rizkinya akan berlimpah. Begitu Mbak. Terima kasih, jawabannya demikian ya. Sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita kalau sedekah itu bukan hanya berupa materi, tapi apapun yang kita miliki bisa kita sedekahkan. Ya, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau dilanjutkan untuk ya, kaum muslimin dan muslimat, sahabat yang dirahmati Allah. Barangkali kaum muslimin dan muslimat sahabat Yes masih ada yang penasaran ya. Sebenarnya kalau menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, fidyah, dana non syariah di Cilacap itu bisa atau tidak? Ya, jawabannya bisa. Terus kemudian peruntukannya untuk apa? Nah kan bingung ya. Kalau sesuai dengan asnaf kan ada 8 asnaf, nanti bisa dilihat di dalam
Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat tersebut. Kalau peruntukan berupa program ya, kami memang ada beberapa program-program supaya dana itu tepat sasaran ya. Kami ada program ekonomi ya, ada modal mikro berdaya, unit layanan produktif, terus kemudian pendidikan, kami ada rumah singgah belajar ya, kebetulan posisinya di Sidareja, terus beasiswa, terus dari sisi kesehatan kami juga ada layanan ambulan juga ada dua jenis, ambulan untuk pasien, ambulan untuk jenazah ya, itu kami lakukan. Ini ada 4 armada yang siap untuk mengantar baik itu pasien maupun jenazah, bisa di Cilacap saja, bisa ke Purwokerto, Jogja maupun kemanapun. Terus dari sisi sosial kemanusiaan kami juga tadi sudah menyampaikan punya rumah yatim du'afa Cilacap yang di Jalan Sulawesi. Terus tanggap bencana yang kemarin banjir, kami insya Allah segera turun di lapangan. Terus santunan dan bakti sosial, jadi mereka ya, kaum jompo yang sudah tidak bisa bekerja, kami santuni mereka setiap bulannya, ada yang kami sampaikan. Terus Ramadan ya, ini panennya kita, itu biasanya juga kami punya banyak program. Terus dari bidang dakwah kami biasanya juga di Idul Kurban ya, kita ada tebar hewan kurban ke tempat-tempat pelosok, baik itu yang ada di Cilacap maupun yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terus kemudian kami juga membantu untuk sarpras rumah ibadah ya, bangunan masjid dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk syiar Islam ya, kan ada peringatan hari-hari besar Islam, kami juga biasanya support karena itu kesempatan untuk berdakwah ke masyarakat. Jadi beberapa program itu insya Allah sebagai sarana bahwa dana zakat itu bisa bermanfaat untuk sesama. Apalagi kalau yang tadi saya sampaikan dari sisi bidang ekonomi ya, kalau itu dikembangkan untuk modal usaha, untuk dibelikan gerobak usaha, insya Allah dana itu akan produktif, akan terus berputar di kalangan kaum du'afa tersebut. Jadi ketika ada bahasanya pinjaman lunak ya, nanti dana yang balik itu nanti diputar lagi untuk kaum du'afa lain yang membutuhkan ya. Tujuannya seperti itu ya, supaya orang yang punya usaha dari kaum du'afa tersebut itu bisa terus langgeng karena ada suntikan modal usaha, ada bentuknya gerobak dan lain sebagainya. Begitu Mbak Wuri, sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan lain? Sudah cukup? Sudah cukup sebenarnya. Ya, kaum muslimin dan muslimat sahabat Dias yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang tadi saya sampaikan supaya kita tidak dilalaikan oleh harta dan anak-anak kita. Yang pertama, hiduplah sederhana atau zuhud. Yang kedua, didiklah anak kita supaya mereka lebih dekat dengan Islam dan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bersedekah rutin sesuai dengan kemampuan kita. Utamanya adalah sedekah di waktu subuh. Insya Allah itu adalah waktu yang ijabah, waktu yang mustajab untuk kita bersedekah sekaligus berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih yang maaf. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan tausiah dari Bapak Ustadz Kasyono dari kelas C tadi seputar kemampuan kita atau mungkin cara agar tidak menjadi orang yang merugi karena harta dan juga anak-anak. Terus bagaimana cara kita berzakat, silahkan Anda salurkan saja melalui kelas C. Dan yang pasti untuk Bapak Ustadz Kasyono, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi hari-hari mendatang. Dan untuk Anda sahabat Dias, terima kasih telah bergabung di program kajian Islam. Insya Allah ketemu lagi lain waktu. Saya Wuri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.